Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan selama beberapa hari ke depan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham Gotoh. Oke, kita lihat pergerakan saham Gotoh ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Secara pergerakan tren, Gotoh mampu bertahan di atas garis MA20 dan dia saat ini ada di fase uptrend ya teman-teman ya. Pada hari ini dia berhasil menguat 2,83%, dan kita lihat sini ada area resistance terdekat yakni di area resistance di garis MA60 di kisaran harga 113 ya teman-teman ya. Ini ada area resistance terdekat yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham Gotoh. Oke, kita coba cek untuk transaksi asing. Oke, kita lihat sini ada net buy ya teman-teman ya yang dilakukan oleh asing. Kemudian kita coba cross check di broker transaksi. Kalau kita lihat ini ada akumulasi, kita bisa lihat ada top 4 broker paling atas, ada AK, BK, CP dan DR yang melakukan akumulasi di saham Gotoh. Oke, jadi pergerakan saham Gotoh ini masih cukup oke. Di selama pergerakan saham Gotoh ini masih bertahan di atas garis MA20, maka tren uptrend dia ini masih terjaga. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari garis MA20, tren akan berubah menjadi downtrend. Dan tentunya ini akan berisiko karena harga akan cenderung bergerak turun ke bawah. Oke, next kemudian ada saham dengan kode BBTN. Oke, dari sektor perbankan, BBTN hari ini berhasil menguat 6,58% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Kalau kita amati volume hari ini lebih tinggi ya teman-teman ya dibanding dengan volume selama beberapa bulan ke belakang teman-teman. Kita lihat hari ini dia berhasil break dan close di atas garis MA20, garis warna biru ini, dan kita lihat dia sempat menyentuh area resistance MA100 di harga 1300 ya teman-teman ya. Namun pada saat market close dia ditutup di bawah area resistance MA100. Secara pergerakan candle ini masih cukup oke. Dia berpotensi akan melanjutkan penguatan ya teman-teman ya. Oke, namun kita bisa melihat ini ada area resistance di harga 1300 di harga tertinggi ya teman-teman. Jadi selama BBTN masih belum berhasil close di atas harga 1300, maka BBTN akan berpotensi dia akan kembali koreksi teman-teman. Dan kalau dia koreksi, dia akan menuju ke area support terdekat. Kita lihat sini ada area support MA60. Oke, area support pertama, dan yang berikutnya ada di area support MA20. Selama pergerakan saham BBTN ini masih bertahan di atas garis MA20, maka BBTN masih berpotensi menguat teman-teman. Oke, namun sebaliknya kalau dia jebol dari garis MA20, maka dia akan ada kecenderungan bergerak turun dan tren akan berubah menjadi downtrend. Jadi kalau misalkan kita lihat ini kan dekat area resistance, kita bisa manfaatkan untuk fast trade ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan teman-teman ingin swing trade, teman-teman bisa menunggu dia benar-benar konfirmasi berhasil close di atas garis MA100. Karena kalau dia berhasil close di atas garis MA100, misalkan dia ditutup di harga 1310 misalkan, maka BBTN berpotensi kembali menguat, dan kalau dia menguat dia akan menuju ke area resistance selanjutnya. Di sini kita bisa melihat ada area resistance di garis MA200 teman-teman. Oke, yakni di kisaran harga kisaran 1385. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BBTN. Oke, kalau kita lihat ini asing ada net buy ya teman-teman ya. Untuk broker transaksi kita lihat ini ada akumulasi. Ini ada di top 2 broker paling atas ada Aset dan AI yang melakukan akumulasi pembelian. Oke, next kemudian ada saham dan kode ERA. Oke, ERA juga kalau kita lihat ini dia berhasil menguat 8,4% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Pergerakan saham ERA masih ada di bawah garis MA20 ya teman-teman ya. Kita bisa lihat ini MA20 merupakan area resistance terdekat yang mana area ini masih berpotensi diuji oleh saham ERA, yakni di kisaran harga 500 teman-teman. Oke, ini target terdekat dari kenaikan saham ERA. Jadi kita lihat ini ada garis MA200 yang mana MA200 adalah area support untuk tren jangka panjang ya teman-teman ya. Selama pergerakan saham ERA ini masih ada di atas garis MA200, maka ERA masih berpotensi dia menguat. Namun kalau misalkan dia jebol di bawah garis MA200, maka ada kecenderungan harga akan bergerak turun teman-teman, dan tren akan berubah menjadi downtrend. Jadi kita bisa manfaat area taking profit terdekat di garis MA20 ya teman-teman ya. Di selama pergerakan saham ERA dia belum berhasil break di atas area MA20, maka ERA akan koreksi teman-teman, akan kembali koreksi, dan kalau misalnya dia koreksi atau turun dia akan menguji area support
terdekat. Di sini ada area support di garis MA 100 dan MA 200 teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham ERA. Oke, kita lihat ini ada net buy ya teman-teman asing. Kalau kita amati dari tanggal 8 Mei dan tanggal 9 Mei hari ini, asing terus melakukan pembelian. Oke, ini cukup menarik. Untuk broker transaksi kita cek ini ada sedikit akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa lihat top broker 5 paling atas ini ada YU, CCR, FMG, dan DH. Oke, secara pergerakan tren ini ERA masih cukup menarik. Dia masih ada di atas garis MA 200. Oke, next kemudian ada saham dengan kode EXCL. Oke, XL ini juga hari ini berhasil menguat teman-teman ya. Dia berhasil break dan close di atas garis MA 20 teman-teman. Oke. Jadi selama pergerakan saham XL ini bertahan di atas garis MA 20, maka dia berpotensi menguat teman-teman. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari garis MA 20, maka kita harus waspada ya teman-teman ya, karena harga ada kecenderungan bergerak turun dan tren tentunya akan berubah menjadi downtrend. Namun kalau kita lihat candle seperti ini, yang mana candlenya berhasil ditutup di atas garis MA 20, maka XL berpotensi dia menguat teman-teman. Kita lihat di sini ada area resistance terdekat di garis MA 60 dan MA 100, yang mana area ini berpotensi diuji oleh saham XL teman-teman. Oke, ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Mudah-mudahan XL mampu melanjutkan penguatannya pada besok hari teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk XL. Oke, XL ini hari ini ada net buy ya teman-teman ya. Ini jumlahnya lumayan banyak teman-teman. Dan untuk broker transaksi kalau kita lihat ini ada sedikit akumulasi ya teman-teman ya. Kalau kita amati di 5 broker paling atas ini ada CCAK, NIDX, dan PD. Oke, mudah-mudahan XL besok mampu melanjutkan penguatannya kembali. Oke, next kemudian ada saham dan kode JSMR, Jasa Marga ya teman-teman ya. Oke, JSMR ini dia berhasil menguat lumayan tinggi teman-teman. Dia berhasil menguat 5,11%, dan kalau kita lihat penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Secara tren JSMR ada di fase strong uptrend. Dia mampu bertahan dan close di atas garis MA 20 dan MA 200. Kita lihat di sini ada area resisten terdekat, yang mana area ini berpotensi diuji oleh saham JSMR. Oke. Yakni di kisaran harga 3.560 hingga 3.570 teman-teman. Ini target terdekat kenaikan saham JSMR. Mudah-mudahan besok JSMR mampu melanjutkan penguatnya dengan menguji area resisten terdekat teman-teman. Di selama pergerakan saham JSMR ini masih bertahan di atas garis MA 20 dan MA 200, maka JSMR masih ada peluang atau berpotensi dia menguat. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari garis MA 20 dan MA 200, ini cukup berisiko ya teman-teman ya, karena ada kecenderungan harga bergerak turun teman, dan tentunya tren akan berubah menjadi downtrend. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk JSMR. Oke, ini asing melakukan net buy ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari tanggal 4 Mei kemarin hingga hari ini tanggal 9, asing terus melakukan pembelian. Dan untuk broker transaksi ini jelas sekali ada akumulasi. Kita lihat di top 3 broker paling atas ada MG, BK, dan AK yang melakukan akumulasi di saham JSMR. Oke, mudah-mudahan video sekian ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.